Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video saya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas beberapa materi untuk mapel seni budaya khususnya kelas. Jadi yang akan saya bahas kali ini tentang seni rupa. Jadi setiap semester nanti kita akan belajar tentang seni rupa dan seni musik. Untuk pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang seni rupa dulu, nanti dilanjutkan ke materi yang lain. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah unsur-unsur seni rupa. Jadi ada 7 unsur yang menjadi dasar terbentuknya wujud karya seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Jadi unsur terkecil dari seni rupa adalah titik. Yang kedua, titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Jadi dari sebuah titik bila diperbanyak mau lebar atau sempit jalannya bisa ditarik menjadi sebuah garis, dan dari garis tersebut bisa dibentuk menjadi sebuah bidang. Titik bisa divariasi ukuran dan warnanya sehingga membentuk satu kesatuan wujud karya seni. Jadi dari titik tersebut bisa divariasi dari ukuran dan warnanya, jadi menjadi bentuk sebuah benda karya seni. Unsur yang kedua adalah garis. Jadi garis merupakan barisan titik yang memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Jadi garis itu terbentuk dari barisan titik yang intinya ujung dan ujungnya ini terpisah, tidak bertemu pada irama. Yang kedua, garis bisa berbentuk panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, lengkung, patah, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri di sini. Ini contohnya. Dia ada horizontal itu seperti ini. Ya. Vertikal itu dari atas ke bawah. Kalau diagonal itu dari atas ke bawah tapi agak miring seperti ini. Berikutnya ada garis lengkung. Lengkungnya ada lengkung seperti busur, kubah melengkung, ada melengkung yang sangat melengkung sekali, dan seterusnya. Itu contohnya. Ada lagi melengkung yang membentuk gerakan atau seperti mengalir itu. Ada lagi zigzag, gerakan yang lebih tegas lagi. Menurut wujudnya, garis dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada garis nyata. Apa itu garis nyata? Garis nyata adalah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Jadi garis nyata ini terbentuk dari suatu kesengajaan. Jadi saya mau mencoret kertas dengan pulpen, nah itu namanya garis nyata. Yang kedua, ada garis semu. Apa garis semu itu? Adalah garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, warna, atau ruang. Jadi garis yang muncul karena unsur yang tidak sengajaan. Contoh, ada sebuah kertas, warnanya tidak ada kertas. Separuh sini saya kasih warna merah, saya blok full warna merah. Separuhnya saya blok full warna kuning. Nah, di antara warna merah dan kuning tadi nanti akan muncul sebuah garis yang tidak sengaja saya buat, karena saya memang tidak sengaja buat garis seperti ini. Ini yang dinamakan adalah garis semu. Akibat ada perbedaan dari warna tadi. Itu contoh. Ini contoh lukisan dengan tadi garis. Ini contoh rumah. Berikutnya yang ketiga adalah bidang. Bidang dalam seni rupa 2 dimensi terbentuk karena hubungan beberapa garis. Jadi bidang ini terbentuk dari beberapa garis yang menyatu ujungnya, jadi tidak terpisah seperti garis tadi. Bidang mempunyai kesan filosofis, misalnya bidang rata, jadi punya arti. Kalau rata dan lebar itu kesannya luas. Kalau bidang horizontal
kesan tenang. Ini contoh-contoh bidang yang biasa kita lihat kan. Ada persegi panjang, ada oval atau elips, ada segitiga, ada jejak genjang gitu ya. Terus ada hati, ya ada hati yang tersakiti. Bukan, merupakan baca. Oke, nomor 4. Ada bentuk. Dalam bahasa bisa berarti bangun. Jadi bentuk itu ada bermacam-macam nama. Jadi bisa berarti bangun, shape, istilahnya shape, atau bentuk plastis, istilahnya form. Bangun sendiri adalah bentuk benda yang polos seperti terlihat oleh mata, sekedar untuk menyebut sifatnya yang bulat, persegi, tak teratur, dan sebagainya. Jadi bangun di sini ibaratnya adalah sebuah benda yang kita tangkap dengan mata. Kita langsung bisa melihat bahwa oh itu lingkaran, oh ini tabung, ini persegi, ini kotak atau kubus dan sebagainya. Jadi itu bangun. Kata bentuk plastis, kalau plastis ini adalah bentuk benda yang terlihat dan terasa. Jadi selain terlihat, dia ada rasa yang lain. Karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut. Contohnya lemari. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah bentuk plastis ini, contohnya lemari ini. Lemari ada di sebuah ruangan. Jadi tidak semata-mata lemari itu adalah oh itu persegi panjang. Tetapi lemari tersebut punya nilai lain. Jadi tidak semena-mana atau tidak semata-mata dia ada di situ hanya sebagai bentuk persegi panjang. Tapi ada nilai lain atau unsur lain, yaitu adalah dia untuk menyimpan benda, misalnya pakaian atau apa gitu. Itu yang disebut dengan bentuk plastis. Menurut dimensinya, jadi menurut dimensi seni rupa itu dibagi menjadi 2 macam. Jadi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang kali lebar saja dan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Contohnya ini buku, bisa lukisan, bisa foto, hanya mempunyai panjang kali lebar saja dan hanya bisa dilihat dari satu sisi depan. Dilihat dari sini, nah fotonya sudah lain, sudah ada satu sisi saja. Kalau 3 dimensi adalah seni rupa yang mempunyai 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Intinya 3 dimensi ini adalah sebuah bentuk seni rupa yang mempunyai ruangan atau ruang dan bisa dilihat dari segala arah. Saya contohkan di sini. Nah, ini adalah sebuah seni rupa 3 dimensi. Jadi dia ada ruang di dalamnya sih. Bisa dilihat dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini tidak bisa hilang. Oke, saya lanjutkan. Nih, 2 dimensi ada bingkai, ada foto batu bata itu. Ya. Kalau 3 dimensi ini pasti ada ruang, ada kucing, ada apapun dan sebagainya. Unsur seni rupa yang kelima adalah ruang. Ruang adalah kumpulan beberapa bidang, kumpulan dimensi yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi, seperti 3 dimensi tadi. Jenis ruang sendiri ada 2 macam. Yang pertama, ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif. Maksudnya bagaimana? Jadi ada sebuah ruang yang di dalamnya nanti diisi oleh sebuah wujud bentuk benda. Contoh ada ruang tamu, di dalamnya diisi meja, kursi, nah itu disebut ruang positif. Sedangkan yang kedua, ada ruang di belakang atau yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Contohnya adalah sebuah tempat panggung pertunjukan atau studio pertunjukan. Di mana ada di sini adalah panggung pertunjukannya, di sini tempat penontonnya. Jadi di sini ada akses ruangan backstage, ini ruangan untuk pemantauan maju dan sebagainya. Jadi ruangan yang ada di sini ini disebut adalah ruang negatif. Itu contoh. Ini contoh wujud ruang. Ini ruang. Yang keenam adalah warna. Warna sendiri berarti kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Kalau istilah fisikanya itu karena ada bias cahaya
cahaya terus memantul ke sini dan sebagainya. Wah, ya ngerti ya. Intinya itulah pokoknya ya. Jadi kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata ya. Dalam seni rupa yang digunakan adalah teori Brewster yang dikenal dengan teori lingkaran warna. Ini adalah teori yang digunakan dalam seni rupa. Ini adalah teori lingkaran warna. Jadi di paling atas, segitiga paling atas itu ada merah, ada ungu, biru, hijau, kuning, oranye. Nah, merah dengan biru dicampur menjadi ungu, merah kuning menjadi hijau. Ini adalah lingkaran warna Brewster. Merah ungu campur menjadi merah keunguan, ungu biru dicampur menjadi ungu kebiruan, dan seterusnya. Berikutnya, penyusunan warna ada bermacam, ada analogs. Ini cara penyusunan warna analogus ya, yaitu tingkatan warna dari gelap ke terang dalam urutan beberapa warna, misalnya urutan dari biru ke hijau, biru ke hijauan, hijau ke kuningan, dan kuning dan sebagainya. Ini warna petunjuk. Yang kedua adalah monokromatik, yaitu perpaduan beberapa warna yang bersumber dari satu warna dengan nilai dan intensitas yang berbeda. Jadi sumbernya dari putih diberi warna hijau 10%, jadinya yang warna kedua. Ditambah warna hijau lagi 10% 20% lagi, semakin meningkat akhirnya menjadi warna hijau yang seutuhnya yang paling kanan itu. Warna komplementer adalah dua warna yang saling berseberangan memiliki sudut 180 derajat di lingkaran warna. Nah, kalau yang tadi, ini ada yang di lingkaran warna Webster tadi, jadi berseberangan, sini dengan sini, sini dengan sini, pokoknya seberangan. Berikutnya yang unsur ketujuh ada tekstur. Tekstur di sini adalah nilai raba dari suatu permukaan, bisa halus, kasar, licin, lembut, tajam, dan sebagainya. Ini urusannya dengan indera perasa kita. Tekstur itu bisa dari indera perasa dari tangan, bisa dari mulut, maupun dari mata. Bisa kita rasakan, oh teksturnya keras, oh teksturnya lembut, oh lembek. Dari tangan juga bisa, dengan kita raba. Tekstur sendiri ada dua macam. Jadi yang pertama ada tekstur nyata. Apa itu tekstur nyata? Adalah tekstur yang bisa diraba dan dilihat. Yang kedua ada tekstur semu, tekstur yang tidak memiliki kesan. Jadi tekstur nyata ini adalah tekstur yang bisa diraba dan dilihat. Jadi kita rasakan, kita raba. Contohnya ini kain yang kasar. Kalau saya raba, ini agak kasar. Saya lihat, nah ini yang tadi antara raba dengan mata itu nyambung, oh kasar, oh kasar teman. Nah, itu namanya tekstur nyata ya. Kalau tekstur temu tadi antara penglihatan dan rabaan itu tidak sama. Jadi waktu dilihat itu waduh mulus rek, ternyata pas didekati dipegang waduh gelonjal kabeh. Nah seperti itu, jadi tidak sama. Ini contoh tekstur semu. Nah, kelihatannya itu kelihatannya wah kayaknya kasar itu. Kalau dipegang ya tidak tentu, tidak mesti. Berikutnya yang ke-8. Oh ada tambahan, tidak 7 atau 8 berarti. Ada gelap terang. Ini unsur berikutnya, unsur mendukung ya. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek ya. Jadi bentuk benda itu akan terasa tegas, akan terasa bentuknya itu karena adanya gelap terang. Jadi bagian yang depan itu terang, bagian yang ada belakang itu gelap, sampingnya mungkin agak gelap. Nah, gambar akan terbentuk karena adanya gelap terang, pasti itu. Gelap terang menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman. Ini contohnya. Jadi yang bagian depan itu kelihatan terang, yang belakang itu ada samar.
kalau istilah sekarang itu kalau di foto itu foto bokeh, nah, bokeh ngarep jelas bunyi blur lah istilahnya. Nah ini dia, ini contohnya. Jadi yang belakang itu agak kabur, agak gelap, bendanya itu tampak ada benda cuman tidak terlalu jelas, depannya itu bukan jelas, itu ya namanya gelap terang. Jadi ini adalah materi untuk pertemuan pertama dari materinya tentang seni rupa. Untuk pertemuan berikutnya, jadi mungkin 2 minggu lagi ya, jadi pertemuan kita 2 minggu lagi. Jadi untuk ini 2 minggu lagi nanti kalau ketemu kita daring, nanti ada beberapa tugas atau latihan soal nanti, atau mengerjakan sesuatu nanti ada. Jadi silakan nanti untuk 2 minggu lagi ya, minggu ganjil, untuk seni itu minggu ganjil, kamu bisa cek di Mapel, habis itu kamu cari di learning pad ya, di learning pad. Kalau di learning pad tidak ada, silakan ke menu tes. Jadi intinya kalau di learning pad tidak ada tugas, langsung ke menu tes. Jadi untuk pertemuan saat ini hanya menyimak materi saya tadi saja. Jika kurang jelas, kamu silahkan browsing, kamu cari sendiri. Jika nanti keadaan membaik, bisa jadi kita akan bertatap muka di sekolah. Karena ini rencananya sekolah ada tatap muka. Jadi mungkin sepertiga siswa atau seperempat siswa nanti tatap muka di sekolah. Jadi kita ketemu di sekolah nantinya. Oke. Mohon maaf kurang lebihnya. Jadi cukup untuk video pertemuan pertama untuk kelas 11 kali ini. See you next video. Terima kasih. Ciao.